Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Graciela Nuansa, mahasiswa manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit pemahaman atau wawasan tentang produk lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Buy Now Pay Later atau BNPL oleh Kredivo. Sebelum mengenalkan apa itu BNPL, saya akan mengenalkan Kredivo terlebih dahulu. Kredivo merupakan perusahaan teknologi finansial atau fintech yang beroperasi di Indonesia dan berfokus pada penyediaan layanan keuangan digital. Perusahaan ini didirikan untuk memberikan akses keuangan yang lebih mudah, cepat, dan inklusif bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, Kredivo menjadi salah satu perusahaan fintech yang cukup dikenal karena berhasil menjangkau berbagai kalangan masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan secara praktis dan efisien. Buy Now Pay Later atau BNPL atau beli sekarang bayar nanti merupakan layanan pembiayaan digital yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari secara cicilan maupun pelunasan penuh pada waktu tertentu. Salah satu penyedia BNPL terbesar di Indonesia adalah Kredivo yang menawarkan limit kredit digital kepada penggunanya setelah melalui proses verifikasi data secara online. Cara kerja dan kegunaan BNPL ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengguna mengunduh aplikasi Kredivo. Yang kedua, melakukan pendaftaran dan verifikasi identitas. Ketiga, sistem melakukan penilaian kelayakan kredit secara digital. Lalu yang keempat, jika disetujui, pengguna memperoleh limit kredit. Yang kelima, limit tersebut dapat digunakan untuk berbelanja di berbagai marketplace maupun toko yang bekerja sama dengan Kredivo. Yang keenam, pembayaran dapat dilakukan dalam waktu 30 hari atau dicicil hingga beberapa bulan. Kegunaan BNPL ini sendiri yaitu yang pertama, membantu masyarakat membeli kebutuhan mendesak tanpa harus menunggu memiliki dana penuh. Yang kedua, digunakan untuk pembelian gadget, tiket perjalanan, peralatan rumah tangga, hingga kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, menjadi alternatif kartu kredit bagi generasi muda yang belum memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Nah, manfaatnya itu apa sih? Yang pertama, prosesnya cepat dan praktis. Pengajuan BNPL dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor cabang. Dan yang kedua, tidak memerlukan kartu kredit. Masyarakat yang belum memiliki kartu kredit pun tetap dapat memperoleh fasilitas pembiayaan BNPL ini. Yang ketiga, fleksibilitas pembayaran, yaitu nasabah dapat memilih tenor pembayaran sesuai kemampuan finansial masing-masing. Yang keempat, meningkatkan inklusi keuangan, yakni membantu masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan kredit formal. Ini yang terakhir, riwayat kredit digital. Pembayaran yang lancar dapat membantu membangun reputasi kredit pengguna. Lalu, produk yang kedua adalah peer-to-peer lending atau P2P lending oleh Amarta. Nah, Amarta sendiri adalah perusahaan teknologi finansial Indonesia yang memiliki misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses layanan keuangan yang lebih luas. Didirikan pada tahun 2010, Amarta ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat akar rumput, khususnya pelaku usaha mikro di daerah pedesaan. Dengan menggabungkan teknologi dan pendekatan sosial, Amarta berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, sehingga lebih banyak masyarakat dapat mengakses sumber pendanaan dan peluang ekonomi yang sebelumnya sulit diperoleh. Lalu pengertian peer-to-peer lending atau P2P sendiri yaitu eh, merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan pihak yang memiliki dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam secara langsung melalui platform digital. Amarta merupakan salah satu perusahaan fintech Indonesia yang fokus memberikan akses pembiayaan pada pelaku usaha mikro, khususnya perempuan pengusaha di pedesaan. Cara kerja P2P ini yaitu yang pertama,
pelaku usaha mikro mengajukan pinjaman melalui Amarta. Yang kedua, tim akan melakukan survei dan analisis kelayakan usaha. Ketiga, data peminjam ditampilkan pada platform. Lalu keempat, investor akan memilih usaha yang ada yang sudah ditampilkan di platform itu yang ingin didanai oleh mereka. Yang kelima, dana akan diseluruhkan kepada peminjam. Yang keenam, peminjam mengembalikan pinjaman tersebut secara bertahap kepada investor. Dan yang terakhir, investor akan memperoleh pengembalian dana beserta imbal hasilnya. Kegunaan P2P ini yaitu yang pertama untuk menyediakan akses modal bagi UMKM yang sulit memperoleh kredit bank. Yang kedua, membantu investor memperoleh alternatif investasi. Dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil. Nah, manfaatnya bagi nasabah. Di sini saya bagi dua, yaitu yang pertama bagi investor, modal investasi relatif terjangkau. Yang kedua, potensi imbal hasilnya kompetitif. Dan yang terakhir dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, untuk bagi peminjam sendiri, manfaatnya yaitu yang pertama, persyaratan lebih sederhana dibandingkan peminjaman bank, tentunya. Lalu yang kedua, akses pembiayaan lebih cepat, karena bisa dilakukan secara online tanpa perlu ke bank langsung. Yang terakhir, mendukung pengembangan usaha mikro. Nah, P2P ini memiliki dampak sosial, yaitu salah satu keunikan Amarta adalah fokusnya pada pemberdayaan perempuan pelaku usaha mikro di daerah pedesaan, seperti yang sudah saya singgung tadi. Dengan memperoleh akses modal, mereka dapat mengembangkan usaha kecil seperti warung, pertanian, peternakan, maupun kerajinan sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Nah, dari dua produk yang telah saya sedikit sampaikan tadi, eh, saya membuat kesimpulan seperti ini. Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai inovasi dalam industri keuangan. Dua contoh produk atau jasa keuangan kekinian adalah BNPL yang diterbitkan oleh Kredivo dan P2P lending melalui Amarta. Keduanya menawarkan kemudahan, kecepatan, dan akses yang lebih luas dibanding layanan keuangan konvensional. Namun, pengguna tetap perlu memahami manfaat dan risikonya agar dapat memanfaatkan layanan tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Saya kira cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan kepada penonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.